Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung di sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan berdiskusi, sharing session tentang hakikat, landasan, dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Untuk itu, mohon untuk segera mengunduh materi dan mencermati apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, hakikat anak usia dini. Anak usia dini merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Dan mereka memiliki tugas-tugas perkembangan yang perlu kita dampingi sejak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan telah dimulai sejak prenatal, sejak dalam kandungan. Pembentukan sel saraf otak dalam kandungan sebagai modal pembentukan kecerdasan dan berhenti setelah lahir. Tetapi perkembangan sel saraf otak yang ada di otak anak itu tidak berhenti begitu saja, tetapi sel saraf otak itu mempunyai dendrit ya, cabang jaringan gitu. Mereka akan terus berhubungan dan terus menjalin hubungan perkembangannya itu bisa mencapai 80% saat usia 8 tahun. Jadi jaringan yang cabang-cabang itu mereka berhubungan satu sama lain. Itu mereka berkembang terus dan bagus untuk kita stimulus sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang meletakkan dasar secara menyeluruh, kompleks, ke arah pertumbuhan dan perkembangan. Baik itu kecerdasan, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi yang sesuai dengan ciri khas anak, keunikan anak, dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik, orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan yang kita bisa lakukan di pendidikan anak usia dini yang bisa dilakukan setiap harinya. Landasan pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraannya ada landasan yuridis, filosofis, keilmuan, empiris, dan religi. Landasan yuridis, PAUD merupakan bagian sistem pendidikan nasional yang tertuang di Sisdiknas Undang-Undang 20 tahun 2003. Landasan filosofis dan religi didasarkan pada nilai filosofis dan religi yang dipegang oleh lingkungan yang berada di sekitar anak dan agama yang dianut anak sejak usia rahim. Landasan keilmuan dan empiris berkaitan dengan konsep keilmuan, PAUD bersifat isomorfis dan secara empiris PAUD itu penting karena kelengkapan organisasi otak memuat 100-200 miliar yang membutuhkan stimulus agar berkembang dengan optimal. Selain itu juga di sini ada hakikat pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih? Bahwa pendidik PAUD itu apakah harus punya penampilan cantik, menarik? Tidak hanya itu saja, tapi mereka adalah pendidik yang berwibawa sehingga perlu diteladani dan ditiru. Kenapa? Karena anak usia dini itu sifatnya meniru, mengimitasi apa yang dia lihat, dan tentunya bertanggung jawab dalam proses program pembelajaran tumbuh kembang anak, baik itu pengelolaan kelas. Selain itu juga harus mempunyai keahlian khusus, tentunya bisa menyanyi, menari, memahami teknologi, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus keahlian khusus yang pendidik PAUD harus miliki. Selain itu juga, pendidik PAUD juga harus memiliki ijazah pendidikan S1 atau sarjana, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 Pasal 20 Ayat 4. Kompetisi yang dimiliki pendidik PAUD yaitu ada 4. Kompetisi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Pedagogis itu mendidik, kepribadian yang perlu wibawa, punya unggah-ungguh yang baik, yang perlu kita contoh. Kompetensi sosial mampu bersosialisasi dengan baik.
Kompetensi profesional yang dimana pendidik harus profesional dan tidak pilih kasih dalam membuat pembelajaran atau media yang sesuai dengan berbagai macam karakteristik anak usia dini. Peran guru PAUD anak usia itu banyak sekali ya, nggak cukup hanya ini saja. Sebagai guru itu berinteraksi ya untuk pengembangan anak dalam sosialisasinya, mengasuh anak, mengelola emosi anak, memberikan fasilitas yang bagus baik itu media dan sebagainya, keterlibatan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar, pengayaan pengetahuan anak baik pengetahuan umum, sosial, sains dan sebagainya, menangani masalah yang ada di perilaku anak baik itu mungkin tantrum, anak hiperaktif, anak yang suka diem, minder, dan lain sebagainya. Peran guru dalam pembelajaran itu sangat penting sekali. Karena pembelajaran itu memunculkan tonggak utama guru untuk memberikan simulasi dalam perkembangan anak agar mencapai tugas-tugas perkembangan anak. Peran guru dalam pembimbingan perilaku memelihara tugas-tugas perkembangan anak dengan baik agar tercapai dengan optimal. Satuan pendidikan anak usia dini yang kita kenal saat ini ada berbagai ada 4, TK ataupun RA, kelompok bermain, TPA, kita tahu ya TPA tentang penitipan anak yang dimana di sana guru juga sebagai ibu pengganti ibu kedua bagi anak. Pos PAUD yang dimana banyak di satuan PAUD ini muncul di kelurahan-kelurahan. Tujuan pendidikan anak usia dini ya, selain tidak hanya untuk mereka mengajak bernyanyi-nyanyi dan mandiri, tapi mengembangkan berbagai potensi yang sejak usia dini dan juga merupakan persiapan mereka, modal mereka untuk hidup di kehidupan selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentunya satu anak PAUD harus mandiri, itu pondasi awal yang harus kokoh. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, pondasi awal itu harus ibarat bangunan nih. PAUD itu adalah batu peletakan pertama yang harus kuat, besar, dan nanti ketika dibangun tidak akan roboh. Tujuan PAUD itu juga mencapai kesiapan belajar anak di sekolah selanjutnya, jenjang berikutnya seperti SD. Intervensi dan melakukan deteksi dini, ketika anak itu mengalami kelainan tubuh kembangnya, kita bisa melakukan intervensi dan bisa kita tingkatkan lebih baik lagi. Fungsi pendidikan anak usia dini ada 4, fungsi adaptasi, sosialisasi, bermain, dan pengembangan. Adaptasi mengajarkan mereka untuk beradaptasi dengan sosial lingkungannya, dan mampu berinteraksi dengan teman, guru, lingkungannya, dan tentunya bermain ya, itu merupakan dunianya anak-anak, jadi tidak lepas pendidikan anak usia ini dengan kegiatan bermain. Semua yang kegiatannya itu harus dilakukan dengan bermain. Dan tentunya harus mengembangkan berbagai aspek perkembangan fisik, motorik, moral agama, sosial, bahasa, seni, kreativitas, dan lain sebagainya. Itu perlu sekali difungsikan dalam program PAUD. Kebijakan standar nasional PAUD sudah banyak sekali ya, dan sekarang ini ada peraturan pemerintah 057 tahun 2001 merupakan penjabaran dari Permendikbud 137. Jadi mohon untuk dicermati. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat ya. Dan sesi pertanyaan atau diskusi atau kuis nanti saya akan lampirkan di lampiran ya. Tetap terus untuk mengamati aplikasi BJJ ini. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.